Laporan ini sudah mereka sampaikan ke Xi Jinping untuk memutuskan bahwa Cina tidak akan lagi melanjutkan investasinya di IKN. Nah, ini persoalan sangat riskan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi sekarang untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan proyek ambisius yang digagas Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sekaligus menjadi salah satu proyek kontroversial di era kepemimpinannya. Disebut ambisius, karena proyek ini bukan saja memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke sebuah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, tetapi juga menelan dana hingga 466 triliun rupiah. Proyek ini disebut kontroversial karena digarap di saat negara tak punya uang, sehingga untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur, Jokowi berutang kemana-mana, dan jumlah utang itu saat ini telah mencapai 8.000 triliun lebih. Di sisi lain, Jakarta dinilai masih pantas menjadi ibu kota bagi Indonesia. Proyek itu juga ditengarai dibangun atas kerjasama pemerintahan Jokowi dengan pemerintah Cina, dan bahkan sempat ada informasi bahwa Cina akan membangun pangkalan militer di sana. Yang miris, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR pada tanggal 11 Juni tahun 2024, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku bahwa belum ada investor asing masuk di IKN. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mendapat bocoran kalau Cina akan menghentikan investasinya di IKN. Lantas, bagaimana nasib proyek Jokowi ini? Apakah akan mangkrak seperti proyek Hambalang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono? Jadi sebenarnya persoalannya berawal dari perubahan sikap Presiden Jokowi pada Pilpres yang lalu. Di mana Partai Komunis Cina mengharapkan agar yang didukung oleh Pak Jokowi itu adalah Ganjar, tapi kemudian berubah menjadi mendukung Prabowo, malahan menitipkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, hal ini kan tentu sangat menyakiti Partai Komunis Cina, khususnya Xi Jinping, terhadap sikap perubahan Presiden Jokowi ini, sehingga akhirnya Xi Jinping menugaskan beberapa pengurus Partai Komunis Cina dari Sentral Komitenya untuk bersama-sama dengan seorang agen spionase mereka yang sudah lama ditugaskan dan tinggal di Indonesia untuk terus memantau bagaimana perkembangan kemungkinan kebijakan Prabowo dan Gibran apabila jadi dilantik pada tanggal 20 Oktober dan bagaimana dengan manuver-manuver Presiden Jokowi terutama untuk melaksanakan legasinya dan bagaimana legasi ini akan dilanjutkan atau tidak oleh Presiden Jokowi. Oleh Presiden Prabowo maksud saya. Nah, untuk itu pada tanggal 8 Juni lalu, tidak jauh dari kawasan ibu kota negara di Banjarmasin, itu ada sekelompok pengurus Partai Komunis Cina, ada sekitar 4 orang, dan petugas spionase mereka yang menetap di Indonesia itu melakukan pemantauan dari dekat terhadap pelaksanaan apa yang sedang terjadi di IKN. Di sana mereka melihat berbagai masalah. Yang pertama adalah mereka tahu bahwa awal pertama Presiden Jokowi melontarkan gagasan untuk membangun IKN ini dan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, itu kan disebabkan ada dukungan investasi dari Cina. Dan memang pada tahapan awal Cina memberikan investasi sebagai modal awal untuk pelaksanaan APBN, pelaksanaan IKN itu. Walaupun kita tahu bahwa IKN ini baik dalam rencana pembangunan jangka menengah pada periode pertama Presiden Jokowi maupun pada periode kedua Presiden Jokowi ini tidak ada. Demikian pula pada waktu awal kampanye pada Pilpres 2014 juga kan tidak ada wacana mengenai pemindahan ibu kota. Nah, di sana mereka menemukan beberapa hal adalah pertama masalah tanah. Bahwa
mereka yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah tanah dengan penduduk pribumi di sana itu sama sekali amburadul. Nah, sehingga mereka berkesimpulan bahwa kalau kondisi masalah tanah untuk peruntukan pembangunan IKN ini tidak bisa diselesaikan secara baik, hak-hak pribuminya akan terganggu terus dan tentu pribumi akan melakukan protes dan lain sebagainya, maka mereka berkesimpulan bahwa investasi Cina di sini akan sia-sia. Nah, kemudian yang sangat strategis lagi adalah mereka juga kepingin mencari tahu bagaimana kondisi Amerika yang kelihatannya cenderung mendukung hasil Pilpres Prabowo Gibran terhadap pembangunan IKN ini. Nah, dari hasil pantauan mereka memperoleh informasi bahwa tidak lama sebelum mereka sampai di Banjarmasin, itu ada pertemuan antara utusan khusus Presiden Joe Biden dengan Presiden Taiwan, yang hasilnya bahwa mulai bulan Juni ini Amerika Serikat akan mulai mempersiapkan pembangunan pangkalan militer secara besar-besaran di Taiwan. Nah, kemudian bukan itu saja, rupanya mereka juga melakukan pantauan terhadap perjalanan Pak Prabowo di Timur Tengah dengan negara-negara Arab, di mana Pak Prabowo bertemu dengan beberapa pimpinan negara Arab, khususnya dengan Pangeran Raja Abdullah II dari Yordania yang merupakan teman sekolah Pak Prabowo di Inggris. Nah, dalam sela-sela kunjungan dia ke negara-negara Arab dalam rangka masalah Gaza dan masalah Palestina itu, rupanya mereka juga menyadap bahwa ada pertemuan khusus antara Pak Prabowo dengan utusan khusus Joe Biden yang namanya Stephen Hadley, yang juga dalam rangka pertemuan itu ada kemungkinan bahwa Amerika akan melakukan tekanan untuk membangun pangkalan militer juga di Kalimantan. Cuma mereka belum tahu persis apa pangkalan militer itu akan dibangun dalam kawasan IKN. Tentu juga akan berkaitan dengan apa yang sudah diwacanakan 2-3 hari lalu bahwa sudah disiapkan lapangan terbang internasional terbesar di kawasan Asia Tenggara. Seluas kalau tidak salah 129 hektar, jadi itu kan berarti lebih luas dari Taman Mini Indonesia Indah gitu, adalah ataukah akan dibangun di dekat. Nah, kemudian kita melihat juga kan bahwa ada sekelompok pengambang khususnya dari kelompok Ciputra yang memang mendapat izin untuk membangun pemukiman di luar kawasan IKN, tapi sampai sekarang mereka belum bisa melaksanakan itu karena tunggu IKN dulu. Nah, atas kali 2 indikasi tadi, yaitu hasil pertemuan antara utusan khusus Joe Biden dengan Presiden Taiwan, kemudian hasil pantauan mereka adanya pertemuan antara utusan khusus yang sama, yaitu Stephen Hadley tadi dengan Pak Prabowo dalam kunjungan beliau ke negara-negara Timur Tengah, maka mereka sudah menetapkan kesimpulan untuk sampaikan, insya Allah barangkali karena pertemuan mereka itu tanggal 8 Juni, sekarang ini kan sudah 13 hari lebih kan, sudah 2 minggu, berarti pasti 22 ya laporan ini sudah mereka sampaikan ke Xi Jinping untuk memutuskan bahwa Cina tidak akan lagi melanjutkan investasinya di IKN. Nah, ini persoalan sangat riskan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi sekarang untuk melanjutkan pembangunan IKN. Walaupun kita lihat kan ada bahasa-bahasa eufemisme yang digunakan oleh Menteri Bahlil, kemudian juga oleh Menteri PUPR bahwa ada perhatian tapi belum ada realisasi. Ini kan sebenarnya kan untuk menyelamatkan muka Presiden Jokowi aja dari kegagalan menarik investasi. Nah, inilah masalah. Kemudian juga nanti kita lihat bahwa kalau sekarang misalnya orang menyatakan bahwa pembiayaan untuk IKN itu ada sekitar 466 triliun, maka tentu kan dengan kondisi dolar sekarang yang meningkat kan berarti angka 466 triliun rupiah ini kan akan membengkakkan, sehingga dia bisa menjadi sekitar 600 triliun. Kalau kita lihat kenaikan dolar beberapa hari ini. Nah, walaupun kemudian kita lihat ada lempar bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa ini adalah karena masalah The Fed dan masalah global, padahal kan ini kan untuk menutupi kesalahan internal. Dan kalau kita lihat kondisi internal,
memang pemerintah kita ini sedang kesulitan uang. Betul. Nah, contoh dari kesulitan uang itu adalah mengenai penggunaan dan pengelolaan bagi hasil, dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini kan sudah ditetapkan kan sepenuhnya merupakan hak daerah. Betul. Oleh karena itu dana bagi hasil ini setelah diputuskan kan harus diserahkan kepada daerah untuk masuk dalam APBD. Tapi mulai APBD 2024 ini masalahnya menjadi terbalik. Daerah hanya diberitahu dana bagi hasil Anda sekian, tapi dana bagi hasil itu tetap dipegang oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Ya kan? Kalau daerah mau menggunakan itu, daerah harus mengajukan permohonan. Untuk memenuhi permohonan itu, Menteri Keuangan mau meluluskan atau tidak, Menteri Keuangan minta saldo kalian mana. Nah, ini berarti kan uang daerah milik daerah, tapi untuk menggunakannya harus minta izin lagi dari Menteri Keuangan. Ini sesuatu yang aneh kan? Nah, sehingga dengan demikian jangan kita kaget kalau nanti jumlah APBD kita berkurang. Karena salah satu mata anggarannya itu dana bagi hasil tetap ditahan di sana. Nah, inilah melihat bahwa kondisi. Oleh karena itu saya kira barangkali Presiden Jokowi tidak perlu malu-malu. Pak Prabowo juga tidak perlu sungkan-sungkan bahwa hanya dua pilihan. IKN ini dibatalkan, lalu kawasan itu dibikin bangunan biasa aja, bisa diserahkan kepada swasta bagaimana. Apalagi kalau kita lihat bahwa ada YouTube yang beredar bahwa air untuk mani dan cebok aja dibawa dari Pulau Jawa. Kan? Nah ini kan berarti ada hambatan-hambatan karena tidak adanya AMDAL dari rencana IKN ini kan. Nah oleh karena itu pilihannya tinggal dua, batal atau kita tunda setelah 2045. Karena yang saya bilang tadi, rencana membangun IKN ini kan tidak ada dalam RPJMD. Betul. RPJMN, ya, rencana pembangunan menengah nasional. Kan? Nah, sehingga yang saya bilang tadi pilihan pertama batalkan atau tunda, dan itu nanti supaya punya payung hukum yang kuat. Yang seperti saya katakan bahwa pembangunan IKN ini kan sebenarnya kan masalah administrasi pemerintahan. Betul. Tapi oleh Presiden Jokowi dijadikan dipolitisasi dan dijadikan sesuatu yang bersifat komersial dan transaksional kan. Sehingga tentu kan menimbulkan kecurigaan. Nah, itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang, sehingga pilihannya dengan melihat perkembangan itu, apalagi bocoran kalau Cina sudah menyatakan demikian, Amerika juga pasti walaupun tahu bahwa Cina sudah akan memutuskan, pasti gerakan Cina ini juga kan akan dipantau oleh spionase Amerika Serikat. Pasti kan bukan saja Cina akan memantau Amerika, tapi Amerika juga kan akan memantau Cina. Nah kalau Amerika sudah tahu bahwa Cina tidak akan melanjutkan investasinya, maka Amerika juga mesti pikir-pikir kan. Nah salah satu dia misalnya saya mau investasi tapi pangkalan militer saya gimana? Nah oleh karena itu konteksnya kan akan kita lihat bagaimana nanti Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo nanti itu melihat masalah IKN ini dari perspektif Indo-Pasifik dan AUKUS. Iya kan? Nah dalam konteks Indo-Pasifik dan AUKUS, maka kita akan melihat pula bahwa baik pembentukan Indo-Pasifik maupun pembentukan AUKUS, ditambah lagi dengan pembukaan hubungan-hubungan baru atau pangkalan militer kecil yang sudah dibangun oleh Amerika Serikat di New Guinea, di Kepulauan Solomon dan lain-lain sebagainya. Ini kan satu produk dari New World Order yang akan kita lihat simbol-simbolnya itu pada simbol-simbol IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi. Nah ini kan berarti bahwa supaya nanti tidak menjadi beban, kita belajar juga dari pengalaman negara-negara lain yang memindahkan ibu kotanya itu tidak ada yang lebih cepat dari 10 tahun. Betul. Rata-rata paling cepat itu 10 tahun kan. Nah oleh karena itu kita tunda aja, dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional setelah 2045 supaya pelaksanaan IKN ini betul-betul berdasarkan tertib dan tata kelola administrasi pemerintahan negara yang lazim berlaku dalam negara kita. Pak, tapi kalau kita cermati selama ini ya, Pak Jokowi itu kan cenderung tidak mendengar aspirasi masyarakat itu ya.
IKN ini pun sebetulnya dari awal sudah diprotes, tetapi tetap dipaksakan. Nah, kalau misalnya IKN ini tetap dipaksakan terus jalan dengan Cina menarik diri dari sana, kemudian tidak ada investor masuk sehingga membebani APBN, apa yang akan terjadi terhadap IKN? Nah, sebenarnya kan kita harus tahu, kalau Presiden Jokowi tetap berkeras, maka pertanyaannya kepentingan apa? Apakah tidak ada kekuatan lain yang memaksa dia? Apakah ada yang sudah mengalungkan rantai di leher dia? Ya kan? Nah, tapi di sini kita lihat kenapa partai politik, kenapa lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang menyimpang dari konstitusi tidak pernah memenuhi tugasnya. Contoh misalnya seperti yang pernah saya katakan kepada Anda kemarin, di dalam rapat kemarin kita juga di Guntur sudah saya jelaskan bahwa salah satu pasal dalam tata tertib MPR itu kan dinyatakan bahwa MPR punya kewenangan tertinggi kan. Dari kewenangan MPR itu kan lebih tinggi dari kewenangan Presiden, lebih tinggi dari kewenangan DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR dan sebagainya. Mestinya kan dengan kewenangan tertinggi yang mereka miliki itu kan paling tidak mereka bisa melakukan koreksi dan kritik gitu. Tapi karena ketidakmampuan dari lembaga-lembaga daripada partai politik yang ada, maka tentu ya negara kita yang akan terus berlangsung dalam praktik ketatanegaraan yang amburadul. Pak, kalau misalnya IKN dibatalkan, kalau kita melihat dari aspek hukum tata negaranya, itu artinya ada konsekuensi yang harus dilakukan. Misalnya membatalkan undang-undang IKN dan juga membatalkan undang-undang DKI Jakarta, karena artinya Jakarta tetap ibu kota dan tidak pindah ke sana. Dan masalahnya kan paling sederhana. Walaupun undang-undang IKN itu sudah ada, tapi kan dia baru disahkan, belum berlaku efektif. Iya, benar. Iya kan? Kepresnya belum ada ya. Undang-undang khusus Jakarta juga sudah disahkan, tapi kan belum berlaku efektif. Iya. Iya kan? Jadi sampai hari ini Jakarta adalah tetap ibu kota negara. Yang menjadi keliru adalah pemerintah DKI sendiri sudah menjalani pemerintahan soal sekarang Jakarta ini sudah mengikuti undang-undang daerah khusus Jakarta. Iya kan? Iya. Padahal kita lupa. Nah ini nanti kan mereka akan terlibat pada aglomerasi. Nah itulah yang sekarang dimainkan. Karena apa? Kemungkinan nanti apabila kan karena tidak ada investasi dari luar, maka kan Presiden Jokowi kan mendorong investasi dari kelompok dalam negeri. Betul. Nah kan dari kelompok yang punya kepentingan dengan PIK, dengan BSD dan lain-lain sebagainya kan. Nah, tapi masalahnya kemudian adalah kalau ini tidak berjalan kan mereka rugi. Betul. Menurut dari sudut KKN-nya, IKN-nya kan. Tapi apakah mereka akan rugi? Nah, dengan ditetapkannya program strategi nasional, PIK 1, PIK 2, BSD dan lain sebagainya, berarti nanti akan ada rencana bangun pulau reklamasi. Nah, satu pulau reklamasi itu akan dihuni oleh berapa puluh ribu orang, berapa ratus ribu orang. Berapa bangunan yang akan mereka bangun. Jadi mungkin bisa saja orang melihat bahwa dari sisi IKN kalau tidak jalan, kelompok dalam negerinya akan rugi. Tapi mereka ongkang-ongkang aja karena akan kerugian mereka akan mereka tutupi dengan program strategi nasional yang sudah digagas oleh Presiden Jokowi. Walaupun undang-undang tentang daerah khusus Jakarta belum berlaku kan. Jadi sebenarnya putusan kebijakan Presiden Jokowi mengenai program strategi nasional PIK 1, PIK 2 dan BSD sebenarnya menyalahi aturan. Belum bisa karena apa namanya undang-undang dan DKJ belum kita pakai sebagai payung hukum untuk menetapkan satu kebijakan. Mari kita tunggu, jika bocoran yang didapat Pak Amir benar, tentu pemerintah Cina akan memberikan pernyataan atau pengumuman resmi bahwa mereka mundur dari proyek IKN. Atau karena sesuatu dan lain hal, pemerintah Cina tidak akan memberikan pernyataan resmi.